Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Arsters, selamat datang di Arsate Podcast episode 2. Perkenalkan, saya Andin Nurul Iza, selaku pengurus OSIS UPT SMA Negeri 1 Sopeng periode 2022-2023, serta sebagai host pada Arsate Podcast hari ini. Dan narasumber kita yaitu Muhammad Alfrian Nugraha, selaku anggota pramuka UPT SMA Negeri 1 Sopeng periode 2022-2023. Oke, selamat datang Rian di Arsate Podcast kali ini. Makasih. Oke, boleh nih kamu kasih bocoran ke teman-teman kita yang sedang menonton tentang nama lengkap, kelas, dan jabatan kamu di pramuka. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfrian Nugraha, biasa disapa dengan Rian. Saya merupakan siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Sopeng, dan seperti yang sudah disebutkan tadi, saya merupakan anggota dari ekstrakurikuler pramuka. Oke, ini kan first time kamu diundang di Arsate Podcast. Gimana Benar. sih kesan kamu diundang di Arsate Podcast? Awalnya pas diberitahu senang banget, terus nervous juga karena ini merupakan pengalaman podcast pertama saya, jadi kayak gugup sekali dengan pertanyaan yang akan diberi. Terus walaupun senang karena episode 1 sebelumnya saya juga sempat nonton yang bersama dengan Kak Unga. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai Juni Kesmansa dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di Juni Kesmansa. Oke Rian, apa sih inspirasi dari Juni Kesmansa ini? Oke, jadi Juni Kesmansa ini tuh sebenarnya merupakan sebuah kegiatan kewirausahaan ya. Nah, inspirasi awalnya tuh dari sebuah kegiatan pramuka wajib pada kurikulum K13. Nah, pada saat kegiatan pramuka wajib kan mungkin agak boring ya bagi para siswa karena materi yang diberikan mungkin sama terus selama SMP menjelang SMA gitu. Ya, berupa kayak sandi-sandi, dasar dharma, trisatya, kan gitu-gitu terus ya. Jadi pramuka di SMA Negeri 1 Sopeng berinisiatif untuk mengkolaborasikan kegiatan pramuka wajib kepramukaan dengan kegiatan wirausaha. Nah, jadi dari situlah terciptanya Juni Kesmansa. Oke, jadi Juni Kesmansa ini bisa dikatakan sebagai tempat baru atau Benar. kegiatan baru yang untuk merubah sedikit pramuka wajib. Iya. Ya, oke. Apa sih tujuan diadakannya Juni Kesmansa ini? Tujuan awalnya tuh untuk mengambil penilaian kepada murid mengenai kegiatan pramuka wajib. Nah, terus setelah dilaksanakan, ternyata benefit yang diterima oleh para peserta dan panitia itu cukup besar gitu. Jadi panitia ikut untuk melaksanakan kegiatan ini sebagai menjadikannya proker di setiap tahunnya. Jadi Juni Kesmansa ini sebagai proker besar, salah satu proker besar yang ada di pramuka SMA Negeri 1 Sopeng. Oke, jadi bisa dibilang Juni Kesmansa ini salah satu proker yang lumayan berpengaruh ya. Benar. Baik bagi peserta, baik panitia maupun pengunjung, juga guru-guru yang ada di sini. Yeah. Oke, sudah berapa lama sih Juni Kesmansa ini dilaksanakan dan apakah terdapat kontra di dalamnya? Untuk kegiatan wirausahanya sendiri telah dilaksanakan dari tahun 2021 kemarin. Cuman karena berhalangan COVID, jadi kegiatan tersebut dilaksanakan secara online. Nah, pada tahun 2022 kemarin barulah dilaksanakan secara offline, di mana kami membuka kegiatan ini untuk umum, untuk masyarakat Kabupaten Sopeng. Nah, pada saat itulah terciptanya Juni Kesmansa. Nah, untuk pendapat kontra, alhamdulillah kami selaku panitia belum mendapatkan, dan justru kami mendapatkan banyak apresiasi dari para guru, siswa, hingga pengunjung yang ikut hadir pada saat kegiatan dilaksanakan. Oke, kan kamu tadi bilang ya Juni Kesmansa ini dilaksanakan dari 2021 sampai saat ini. Yeah. Dan saya ada sedikit pertanyaan mengenai itu. Apa sih pembeda bagi yang dari 2021, 2022, dan 2023? Pembedanya yang pertama pastinya nama kegiatan ya.
Dan juga pembeda yang paling menonjol itu adalah produk yang dipasarkan. Karena setiap produk dari tahun ke tahun pastinya berubah karena pesertanya juga ikut berubah, mulai dari kelas 11 maupun kelas 10. Dan juga yang membedakan itu dekorasi yang disediakan oleh panitia. Oke, kita mengenai dekorasi ya. Di dekorasi ini apakah terdapat tema tertentu atau ya sebebasnya saja? Untuk dekorasi kami sebebasnya saja sih. Oke. Untuk Junikes Mansa tahun ini apakah ada hal yang menarik dan apa saja yang dilaksanakan di dalam kegiatan Junikes Mansa tahun ini? Untuk kegiatan yang dilaksanakan tentunya tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, yakni berwirausaha, di mana para peserta atau para siswa ikut mempromosikan atau memperjualbelikan dagangan mereka kepada para pengunjung yang hadir. Dan untuk hal yang menarik tentunya ada pada dekorasi yang seperti saya sebutkan tadi, dekorasi dan juga hiburan dari para talent-talent yang akan dipersembahkan. Oke, mengenai hiburan ya, apa saja sih contoh talent-talent ini? Apakah ada batasan juga di dalam pemilihan talent ini? Untuk pemilihan talent, kami membuka secara umum bagi para siswa Semansa yang ingin mendaftarkan diri untuk tampil pada acara kegiatan Junikes Mansa. Dan kami tidak membatasi para talent ini untuk mendaftar. Oke, jadi bisa dibilang untuk talent ini tidak ada batasan dan semua bisa menjadi talent. Boleh. Oke, sudah sejauh mana sih persiapan kegiatan Junikes Mansa tahun ini? Untuk persiapan Junikes Mansa ini telah dilaksanakan persiapannya dari bulan Mei kemarin. Nah, alhamdulillahnya kami telah melaksanakan 2 tahap yang cukup penting dalam kegiatan ini bagi para peserta, yaitu tahap presentase dan tahap uji rasa. Di mana tahap presentase ini para peserta membuat sebuah PPT untuk dipresentasikan kepada juri nantinya. Dan untuk tahap uji rasa, para peserta membuat sampel makanan yang akan dipromosikan dan akan dicoba oleh para juri nantinya apakah sudah siap untuk dipasarkan atau belum. Oke, mengenai produk, apakah ada batasan produk untuk setiap peserta atau sebebas mereka saja berapa produk yang ingin mereka produksi? Untuk produk yang akan dipasarkan oleh para peserta atau para siswa, kami membatasi hanya boleh 1 produk tiap kelas. Karena mengingat kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan besar di SMA Negeri 1 Sopeng, dan juga kami membuka umum bagi masyarakat Kabupaten Sopeng yang ingin berkunjung atau ingin datang. Jadi kami membatasi 1 untuk mengurangi kesibukan lah misalnya gitu. Jadi para peserta tidak perlu pusing lagi untuk membuat produk A, B, C segala macam. Jadi jika ada yang ingin pesan cukup 1 produk saja dan produknya bisa dibuat lebih dulu sebelum pembelinya datang. Oke, mengenai pembatasan produk ya, kan di setiap peserta ini cuman boleh memproduksi 1 produk. Nah, pasti juga keuntungannya juga semakin menghimpit ya. Nah, saya ingin bertanya nih, karena cuma dibatasi dengan 1 produk, apakah itu dapat membuat peserta mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan? Melihat dari kreativitas peserta pada tahun ini, saya cukup yakin tidak akan terjadi penurunan keuntungan bagi para peserta karena sekarang kan zamannya globalisasi ya, jadi kita telah diberikan sosial media untuk mengekspresikan diri. Jadi melalui media sosial tersebut bisa dipromosikan produk-produk para peserta dan melihat produk-produk peserta yang baru bagi masyarakat Kabupaten Sopeng, saya bisa yakin kalau banyak peminat yang akan tertarik untuk membeli dan mencoba. Oke, jadi bisa dibilang 1 produk ini dapat menguntungkan peserta ya. Yeah. Jadi peserta harus pintar-pintar memilih produk apa yang mereka ingin produksi. Betul. Oke, bagaimana sih pendapat kamu tentang perubahan kurikulum Merdeka? Nah, dan apakah dengan perubahan kurikulum ini membuat Junikes Mansa tidak dilaksanakan?
Untuk perubahan kurikulum sendiri, tentunya kami dari para panitia itu sangat disayangkan ya, karena pada kurikulum Merdeka sekarang tidak terdapat lagi kegiatan pramuka wajib. Nah, namun kami dari panitia akan berusaha sebaik mungkin untuk kebaikan dan kelangsungan kegiatan Junikes Mansa. Oke, jadi perubahan kurikulum ini tidak membuat anak-anak pramuka menyerah untuk membuat Junikes Mansa. Betul. Oke, kalau boleh tahu kenapa sih namanya Junikes Mansa? Kenapa bukan Agustus, Desember, atau September? Apakah ada hal spesial di bulan Juni? Untuk namanya sendiri, Junikes Mansa sebenarnya bukan nama dari kegiatan. Junikes Mansa sebenarnya merupakan tagline dari kegiatan. Jadi setiap tahun tuh namanya kegiatannya tuh berubah, seperti tahun ini namanya Festival Jajanan Semansa. Tahun lalu namanya kalau nggak salah Semansa Culinary Festival kalau nggak salah. Nah, untuk Junikes Mansa, kenapa namanya Junikes Mansa? Karena pada saat pengambilan nilai untuk kurikulum K13 Pramuka Wajib itu dilakukan pada bulan Juni. Jadi nama itu diambil dari bulan yang dilaksanakannya, dan melihat responden para pengunjung dan para peserta terus mengingat nama itu, jadi nama itu pun terus dipakai hingga tahun ini. Oke, mengenai nama ya, Junikes Mansa ini apakah dari pihak pramuka atau maupun guru-guru, apakah ada perubahan yang contohnya perubahan nama di tahun ke depan? Untuk perubahan namanya kami belum memikirkan seperti itu ya, cuman mungkin namanya akan terus kami pakai hingga tahun-tahun berikutnya. Oke, jadi Junikes Mansa ini di bulan Juni ini menjadi sebuah identitas bagi anak-anak pramuka di SMA Negeri 1 Sopeng. Oke, kita lanjut ya. Apa sih manfaat dari diadakannya Junikes Mansa baik bagi peserta, panitia, pengunjung maupun guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Sopeng? Untuk manfaatnya bagi para panitia dulu ya. Bagi para panitia tentunya kami bersyukur bisa melaksanakan kegiatan yang cukup besar ini dengan sukses, dan untuk para peserta manfaat yang diterima tentunya value dari hasil penjualannya berupa uang yang diterima. Dan untuk para pengunjung kami memberi kesempatan mereka untuk melihat sisi positif dari kegiatan-kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 Sopeng. Jadi bisa dibilang dengan diadakannya Junikes Mansa ini dapat membuat semuanya merasa untung, baik bagi peserta, betul. Baik bagi panitia, guru-guru maupun pengunjung yang ada. Nah, saya ingin sedikit bertanya lagi mengenai Junikes Mansa. Apakah sejauh ini kan sudah ada maksudnya persiapan ya? Betul. Nah, jadi boleh nih sedikit spoiler kalau boleh ya, tentang sudah apa saja nih persiapan yang sudah dilaksanakan gitu. Contohnya mungkin dari persiapan tenda atau persiapan yang lainnya. Untuk persiapan Junikes Mansa sudah melalui 2 tahap kemarin, yakni tahap persentase dan tahap uji rasa bagi para peserta. Dan kami dari panitia juga masih melakukan penggalangan dana untuk kegiatan ini. Jadi alhamdulillahnya kemarin kegiatan tahap uji coba dan presentase semua peserta diterima oleh para juri. Oke, mengenai peserta ya, apakah ada pembatasan peserta dalam Junikes Mansa tahun ini? Untuk tahun ini kami tidak membatasi peserta yang ingin mendaftar mulai dari kelas 11 hingga kelas 10 karena seberapa banyaknya pun peserta nanti akan ada tahap seleksi bagi para peserta tersebut. Oke, jadi tahap seleksi ini seperti uji rasa ya? Iya, betul. Ya, oke, kalau begitu. Oke, terima kasih Rian atas kedatangannya pada hari ini. Sama-sama. Dan untuk teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Arsatya Podcast pada hari ini. Dan semoga kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.